kalau tadi pertanyaan blockchain bisa bantu mereka untuk mendapatkan uang untuk digunakan di bisnis atau segala macam, pasti bisa gitu. Cuman sekarang pertanyaannya, yang mau ngasih uang percaya blockchain atau enggak? Hai, selamat datang di The Conversation bersama saya Samuel Pijar. Hari ini kita kedatangan tamu nih yang luar biasa. Ada Mas Beta, kreatif lead-nya Utopia Club. Halo Mas Beta, apa kabar? Baik, terima kasih. Mas, boleh dong diceritain background-nya sedikit nih sebelum kita masuk ke pertanyaan? Oke, iya. Jadi awalnya main kripto dulu kali ya, dari 2017. Terus beli-beli aja, ya sempet lah day trading gitu kali ya. Di Indodax dulu masih bitcoin.com ya kalau nggak salah ya. Ya terus habis itu main NFT dari 2020 2021 lah. Zaman-zamannya Karafuru segala macem. Nah di situ waktu itu pas banget minting Utopia NFT, Utopia Club NFT gitu. Jadi NFT membership lah buat eksklusif membersnya. Terus jadi member dulu, berkecimpung di dalam komunitasnya. Habis itu dapat kesempatan buat kerja di jadi core timnya Mindblown Universe. Oke. Cuman sekarang udah resign. Habis itu kerja di Utopia sebagai creative lead gitu. Oke, nah Mas Beta ini kan pengalamannya udah banyak nih, cukup banyak di dunia blockchain. Blockchain itu apa sih Mas? Ya kalau blockchain menurut saya pribadi sih memang itu data storing system kali ya, sebutannya. Jadi memang new way of data input and data storage aja sih. Jadi dia bisa, maksudnya kalau masukin data di situ, datanya itu terconnect dengan data-data entry-entry yang sebelumnya, sehingga sangat sulit atau mustahil untuk dimanipulasi atau dihancurkan gitu, kurang lebih. Oke, ini menarik banget nih. Tapi kalau buat di contoh kehidupan nyata tuh udah ada belum Mas penggunaannya atau yang Mas Beta rasakan udah pakai gitu? Kalau yang saya sendiri lakukan di sehari-hari sih biasanya jadi untuk pencatatan keuangan. Nah, karena memang saya juga instrumen investasinya salah satunya di kripto, dan itu cukup besar. Jadi kan kelihatan tuh belinya berapa, jualnya berapa, masuknya kapan segala macam. Tapi kalau misalkan analogi yang lain yang harusnya bisa pakai blockchain, yaitu data semua data sih, maksudnya bisa dari yang kecil, misal diary gitu ya, yang personal kecil gitu, sampai data supply chain misal, atau data produksi dari pabrik mana yang gitu-gitu. Karena itu sebenarnya data storing systemnya aja, dia membuat hal yang di-input itu legit, sama tidak bisa diganggu gugat, sama tidak bisa dimanipulasi atau dihancurkan gitu. Oke, ini menarik nih. Blockchain kan punya banyak manfaat ya Mas ya. Kalau menurut Mas Beta, teknologinya udah diterima di masyarakat belum ya? Terus kalau misalkan belum, kira-kira faktornya apa sih? Oke, kalau diterima di masyarakat sih balik lagi ini ya. Diterima mungkin udah lumayan banyak masyarakat nih, khususnya di Indonesia, yang tahu akan produknya dari blockchain ya. Ya cryptocurrency, NFTs gitu, mungkin kebanyakan udah pada tahu. Cuman yang mau invest di dalamnya, dalam hal monetary atau non monetary, itu mungkin masih sedikit gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, intronya ada miskom lah secara intro gitu. Jadi pas dikenalin pertama nih, get rich quick scheme banget si crypto dan NFT nih. Jadi beli nih foto selfie anak di kosan gitu kan, harganya bisa naik segala macam ya, gitu-gitu membuat orang, jadi pas dia jatuh, dan memang akan jatuh karena fluktuatif kan, supply and demand fluktuatif, orangnya langsung jadi skeptis dan langsung langsung lepas gitu dari yang tadinya main. Kayak beberapa teman saya juga banyak juga yang tadinya aktif gitu kan, ngejar airdrop, ngejar whitelist NFT gitu, tapi sekarang sudah balik lagi ke Web 2-nya lah. Jadi ya, kurang lebih gitu. Jadi memang ya agak susah sih kalau salah intro ya.
Oke. Gitu. Mas Beta kan tadi bilang ini tuh nggak bisa dihancurkan ya Mas ya, buat pencatatan. Nah ini berarti kan cukup untuk keamanan tuh cukup baik. Cukup baik. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor yang ngikat masyarakat nggak sih Mas buat tertarik gitu? Iya, sebenarnya balik lagi faktornya itu harusnya menarik. Cuman tingkat pemahamannya sendiri juga masih belum rata. Saya ngomongnya belum rata ya. Jadi kayak misalnya ada beberapa orang yang paham banget, tapi ternyata pahamnya nih beda nih sama yang beberapa orang lagi yang menganggap paham juga. Gitu. Ternyata pemahamannya masih berbeda. Karena ini pertama kan teknologi yang kayaknya masih baru meskipun udah ada dari 2012 ya. Cuman secara secara level kedewasaannya itu masih belum gitu. Jadi banyak interpretasi-interpretasi yang berbeda sebenarnya. Makanya untuk kayak ngomong bisa menarik harusnya bisa. Cuman sekarang balik lagi kayak edukasinya dari mana gitu kan. Dengerin dari si A beda, dengerin dari si B beda, C beda, akhirnya jadi bingung misalkan, ya otomatis jadi kurang tertarik ya kalau dilihat sekarang ya untuk masyarakat yang belum pernah terekspos ke produk blockchain sebelumnya gitu. Oke, kalau aku boleh tahu nih, dari yang udah ada nih di dunia blockchain, sebenarnya generasi umur berapa sih, di range berapa yang paling cepat ngadopsi teknologi blockchain ini, dan kenapa kira-kira? Kalau blockchain kayaknya sih dilihat-lihat umurannya dari Gen Z masuk ya, jadi dari kelahiran yang 2000 sampai mungkin millennials gitu. Pertanyaannya kayaknya lebih ke arah ini sih. Mereka itu atau generasi 2 itu tersebut bisa masuk blockchain ya karena memang sudah terbiasa dengan teknologi mungkin ya. Kalau saya sendiri kan millennials kan. Jadi dulu inget banget lah HP itu SD yang masih hitam putih gitu kan. Sampai tahun 2000 pas pandemi lah, sampai pas pandemi itu baru ngajarin orang tua buat make Tokopedia, Gojek gitu-gitu. Jadi orang tua boomers ya, itu. Jadi mereka nggak ada ketertarikan ke situ sampai memang benar-benar butuh nih karena pas pandemi kan. Jadi agak sulit tuh kalau nggak pakai e-commerce gitu. Nah cuman kalau milenial sih pasti dia udah booming dikit udah GoFood aja gitu kan. Udah pesan-pesan aja even sebelum pandemi gitu kita udah menggunakan gitu sih. Jadi kalau ditanya generasinya mungkin yang itu ya yang bisa mengadopsi lebih dulu gitu. Oke, berarti generasi muda ya Mas ya? Muda. Oke, generasi muda ini kan banyak yang nggak bankable Mas. Teknologi blockchain ini bisa nggak sih ngebantu hal itu? Gitu? Bankable tuh dalam artian? Mungkin secara kalau misalkan dia butuh pinjaman bank itu kan masih belum bisa, atau misalkan dia mau bangun bisnis modal dari bank itu juga masih belum bisa. Itu bisa nggak sih dibantu dari blockchain gitu? Nah itu ini ya pertanyaan memang agak sulit sih karena kan biasanya kan dijamin sama orang tuanya gitu-gitu segala macam ya, dan blockchain itu sangat memungkinkan maksudnya anak muda untuk bisa nggak usah pakai bank gitu. Karena tadi kan dia itu udah pasti legit nih, dia bisa di trace dia ini kemana sih duitnya, dari mana dan kemana gitu. Cuman kan emang kalau sekarang nih wallet address kan anonymous ya. Jadi memang belum full kapasitinya gitu. Kalau wallet address sudah tidak anonymous, harusnya nanti lebih gampang ya. Ya kita berdoa aja lah masalah regulasi gitu segala macam ya. Tapi kalau tadi pertanyaan blockchain bisa bantu mereka untuk mendapatkan uang untuk digunakan di bisnis atau segala macam, pasti bisa gitu. Cuman sekarang pertanyaannya yang mau ngasih uang percaya blockchain atau enggak gitu kan. Ya mungkin lebih ke arah situ sih. Itu menarik banget nih. Mas, kalau misalkan kira-kira nih sebagai anak muda mau bikin inovasi di dunia blockchain, kira-kira tantangannya apa aja sih? Nah, iya tantangan pasti yang selalu saya bilang juga di mana-mana itu masalah di pemahaman gitu. Pemahamannya ini masih terlalu scattered, belum lagi yang tadi ya intronya yang bisa dibilang salah menurut beberapa orang mungkin benar, cuman kalau menurut saya pribadi salah. Kenapa? Karena mengedepankan cuannya dulu gitu. Jadi hampir nggak pernah ketemu sih orang yang maksudnya kalau ngomong blockchain orang yang nggak berkecimpung di Web3 ya.
dia tuh tahu kalau blockchain tuh data storing system gitu. Sebenarnya pendataannya, teknologi itu pendataannya, bukan dia bikin koin, dia jual beli koin, jual beli gambar digital dijual gitu. Sebenarnya bukan itu poinnya kan. Nah itu tuh cuman produk yang dibangun di atas blockchain gitu. Oke. Makanya ya bisa, aduh gimana ya, ya gitu sih. Maksudnya jadi pemahamannya dulu sih, pemahaman sama memang sering-sering sharing-sharing ilmu dan berdiskusi supaya jadi ini juga, jadi kayak ya tukar ilmu lah gitu-gitu ya. Oke. Mas, akhir-akhir ini kan mungkin kita sering dengar kata-kata perubahan iklim. Kalau dari blockchain ini memungkinkan nggak sih untuk membantu mengatasi hal itu? Nah, ini kemarin kan memang blockchain itu untuk transaksinya membutuhkan gas fee, dan gas fee ini katanya berkontribusi juga untuk pencemaran udara lah ya, gitu ya, sehingga jadi perubahan iklim dan segala macam ya. Yang saya yakini adalah teknologinya akan berkembang menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk akhirnya dia membantu mengurangi si penyebab perubahan iklim dan masalah-masalah buruk yang terjadi di dunia kita ini gitu. Kenapa? Karena Web 1, Web 2, Web 3 itu intinya semakin lama semakin memudahkan kehidupan manusia harusnya gitu. Sehingga kalau kayak Web 3 ini kan dia bisa mereplace bank, mereplace notaris misal, mereplace apapun lah gitu yang tadinya dikerjakan sama orang. Sebenarnya jadi suatu smart contract ini kalau kedua belah pihak sign itu sudah sah harusnya, karena nggak bisa dihancurin nih, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah dengan mereka meredus itu semua, harusnya kan untuk yang lain-lain misal teredus juga gitu. Cuman di satu sisi memang ada perspektif yang jadi mengurangi lapangan pekerjaan gitu-gitu. Kalau saya pasti nganaloginya sama kayak gerbang tol. Nah, dulu kan ada mas-masnya, ada mbak-mbaknya, sekarang udah cuman robot aja gitu. Tapi itulah teknologi. Jadi kan makin lama memang makin terreplace ya. Cuman tetap butuh manusia di kepala-kepalanya untuk bisa intinya bisa mengakomodir yang se-efektif dan se-efisien mungkin lah gitu. Oke, mungkin aku masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas Beta. Kalau dari sekarang nih, ada nggak sih teknologi apa nih yang lagi tren di dunia blockchain, dan pandangan Mas Beta nih tentang dunia blockchain 5-10 tahun ke depan? Oke, iya. Jadi ya kalau di dunia blockchain sendiri, memang yang saya lihat menarik tuh, ya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman banyak juga ya kayak wallet yang sign in-nya tuh udah bisa pakai email gitu. Jadi transisi Web 2 to Web 3-nya tuh kayaknya sekarang lagi dipikirin banget gitu. Jadi lebih enak. Terus dia ada yang sign-nya itu pakai NFC. Biasanya kita harus buka MetaMask dulu, sign apa segala macam, yang sekarang lebih gampang lah untuk membuat itu gitu. Sisanya sih ya, karena gini sih, kebanyakan kan project NFT itu dulu waktu bikin karena pas lagi bull market, booming apa segala macem, kayaknya roadmap-nya nih kurang dipikirkan untuk delivery-nya. Tapi personal opinion ya, totally personal opinion. Cuman karena itu one time purchase, NFT kan dulu one time purchase kan. Jadi lama-lama nih treasury company-nya habis buat ngasih perks ke holdernya gitu. Padahal harusnya kan kalau ada mekanismenya, misal untuk holder nih ternyata beli NFT-nya ini berlakunya cuman let's say 1 tahun misal gitu. Kayak membership subscription aja itu akan lebih bagus kan ke depannya gitu. Jadi orang dan projectnya sama-sama happy gitu. Nah kalau kayak yang kemarin-kemarin kan ya banyak, maksudnya ya jadi komunitasnya ngefat jadinya kan. Kayak ya ini treasury banyak kok, kita nggak dapat apa-apa yang gitu-gitu. Padahal mungkin dari projectnya juga mereka nggak tahu cara nyalurinnya gimana, karena teknologinya belum ada gitu. Makanya kalau dari Utopia Club sendiri kita ada produk Verify sama PopTech gitu, yang untuk memudahkan lah untuk transisi Web 2 to Web 3 ini gitu. Jadi ceritanya itu intinya itu verification, NFT verification protokol gitu ya kalau Verify. Nah kalau PopTech ini dia apa yang ngomongnya ya, intinya dia ada chip atau QR yang bisa dibaca
dan ini terikat sama NFT-nya gitu. Begitu di barang fisik ya. Begitu barangnya pindah, NFT-nya juga akan ikut pindah kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar fokus di penggunaan dan pengesahan aset digital. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Roxy sendiri juga menarik sih. Project Roxy itu menarik sih. Karena kan ya balik lagi ya, Indonesia itu hutannya termasuk ke dalam lupa di nomor 2 apa nomor 3 ya paru-paru dunia ya kalau nggak salah yang di Kalimantan ya. Jadi untuk memblockchainkan si carbon credit, which very good kan, karena pencatatan carbon credit itu udah sama kayak supply chain yang FMCG, maksudnya yang jualan barang-barang retail yang wah jutaan bahkan tuh unitnya kan. Carbon credit pun juga gitu kan. Makanya untuk dioper di blockchain itu harusnya menjadi sangat efektif dan efisien. Cuman mungkin ya itu balik lagi ke si teknologinya banyak celahnya lah. Ya, contoh misalkan ini mau private network atau public gitu-gitu, ya itu panjang lah ceritanya sih. Cuman kalau di Indonesia sendiri, saya pribadi sih melihatnya banyak banget yang potensial dikerjain sama anak-anak muda juga. Waktu kemarin di hackathon juga ya, bagus-bagus gitu isinya, ada yang supply chain juga ada yang waste management gitu-gitu. Bagus banget sih ya, dan semoga 5-10 tahun ke depan kita bisa melihat Indonesia mass adopt Web3 gitu. Jadi kayak hampir semuanya menggunakan blockchain gitu. Oke, menarik. Mungkin terakhir nih Mas Beta, boleh dong kasih pesan ke teman-teman muda yang baru mau mulai ngadopsi teknologi blockchain atau mau coba-coba? Iya, pesan-pesannya ya nggak ada sih sebenarnya, karena ini cuman butuh listrik dan internet gitu untuk bikin ya. Kayak saya pribadi sih kurang paham mengenai kesulitan codingnya karena bukan dev gitu. Tapi harusnya memang untuk bikin koin baru, untuk bikin network baru segala macam itu relatif lebih mudah gitu. Nah, kemudahan ini jangan dijadikan luxury untuk bikinnya ngasal. Jadi pahamin dulu. Kalau saya selalu bilangnya, ada nggak nih di Web2 yang kalian lihat ada problem, terus coba cari Web3 counterfeit-nya. Jadi di list down tuh elemennya. Misal perusahaan A, elemennya ada ABCD, Web3-nya nih apa nih yang bisa. Nah, baru bikin deh project yang bisa mengatasi problem-problem tersebut gitu. Kurang lebih. Oke, menarik banget. Thank you, Mas Beta. Thank you banget, Mas. Udah mampir. Thank you banget kesempatannya. Thank you. Oke, teman-teman, kita udah denger nih sharing-sharing dari Mas Beta seputar tentang blockchain. Tungguin episode berikutnya The Coinversation. Jangan lupa subs, like, dan komen. See you. Saving our tomorrow.